Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir di seri Cinta ke-131, masih membahas tentang kemoralan atau sila, dan kita akan membahas masih tentang sila. Selamat malam bro dan sis yang baru bergabung. Saya sudah membahas seri Cinta sudah 131. Dan tentang sila kemoralan ini sudah di bagian kelima. Ini menunjukkan betapa banyaknya suta-suta yang ditinggalkan oleh Buddha yang membabar tentang betapa pentingnya kita mengerti dasar untuk menjaga sila supaya hidup kita bahagia. Hari ini, malam ini saya akan membahas dari banyak sekali nih bro dan sis. Saya mau bacakan dari sutta yang panjang dulu ya, yaitu Brahmajala Sutta. Dan ini didapat dari Digha Nikaya 1. Jaring tertinggi apa yang bukan ajaran. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang melakukan perjalanan di sepanjang utama antara Raja Gaha dan Nalanda, disertai oleh 500 biku. Dan pengembara Supia juga sedang melakukan perjalanan di jalan itu bersama muridnya, pemuda yang bernama Brahmadatta. Dan Supia mencari kesalahan dalam segala cara sehubungan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sedangkan muridnya Brahmadatta memuji dalam segala cara. Dan demikianlah, kedua orang ini, guru dan murid, masing-masing saling menentang argumentasi yang lainnya, mengikuti persis di belakang Sang Bagawa dan para biku. Kemudian Sang Bagawa menginap selama 1 malam bersama para biku itu di taman kerajaan Ambalatika, dan Supia juga menginap di sana selama semalam bersama muridnya Brahmadatta. Dan Supia melanjutkan menghina Buddha, Dhamma, dan Sangha, sedangkan muridnya Brahmadatta membela. Dan demikianlah sambil berdebat, mereka mengikuti terus, persis di belakang Sang Buddha dan para biku. Di pagi harinya, sejumlah biku setelah bangun tidur berkumpul dan duduk di pavilion bundar. Dan ini adalah topik pembicaraan mereka. Sungguh indah teman-teman, sungguh menakjubkan bagaimana Sang Bagawa, Sang Arahan, Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, mengetahui, melihat, dan dengan jelas membedakan kecenderungan makhluk-makhluk yang berbeda-beda. Karena di sini ada pengembara Supia yang mencari-cari kesalahan dalam segala cara sehubungan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sedangkan muridnya Brahmadatta dalam berbagai cara membela Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan sambil masih berdebat, mereka mengikuti persis di belakang Sang Buddha, Sang Bagawa, dan para biku. Kemudian Sang Bagawa mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh para biku, mendatangi pavilion bundar dan duduk di tempat yang telah dipersiapkan. Kemudian beliau berkata, "Para biku, apakah yang sedang kalian bicarakan? Diskusi apakah yang terhenti olehku?" Dan mereka menceritakannya kepada beliau. "Para biku, jika seseorang menghinaku, Dhamma dan Sangha, kalian tidak boleh marah, kesal, atau terganggu akan hal itu. Jika kalian marah atau tidak senang akan penghinaan itu, maka itu akan menjadi rintangan bagi kalian. Jika orang lain menghinaku, Dhamma dan Sangha, dan kalian marah atau tidak senang, dapatkah kalian mengetahui apakah yang mereka katakan itu benar atau salah?" "Tidak, Bagawa. Jika orang lain menghinaku, Dhamma dan Sangha, maka kalian harus menjelaskan apa yang tidak benar sebagai tidak benar dengan mengatakan itu tidak benar, itu salah, itu bukan jalan kami, itu tidak ada pada kami. Jika orang lain memujiku, Dhamma atau Sangha, kalian tidak boleh gembira, bahagia, atau senang akan hal itu.
Jika kalian gembira, bahagia atau senang akan pujian itu, maka itu akan menjadi rintangan bagi kalian. Jika orang lain memujiku, dhamma atau sangga, kalian harus mengakui kebenaran atas apa yang benar dengan mengatakan, itu benar, itu tepat sekali, itu adalah jalan kami, itu ada pada kami. Ini para biku adalah hal-hal mendasar, persoalan kecil dari praktek moral bagi kaum duniawi yang ingin memuji Sang Tathagata. Dan apakah hal-hal mendasar, persoalan kecil bagi kaum duniawi yang ingin memuji beliau ini? Jadi bro dan sis, beliau sudah mengingatkan kita, pujian, hinaan, itu kita tidak boleh mengambil sebagai ini apa, tetapi kita harus bisa mengeluarkan pendapat bahwa kalau benar kita katakan benar, kalau salah kita katakan salah. Jadi jangan bergembira atau sedih ya kalau misalnya dipuji, wah dhamma itu bagus sekali. Memang dhamma bagus sekali, indah. Indah di awal, di pertengahan, dan di akhir. Kita yang sudah mengerti dhamma, kita bisa menjelaskan keindahan dari dhamma tanpa harus sombong, karena di sini diingatkan tidak boleh bergembira, bahagia atau senang kalau dipuji, tidak boleh marah, kesal atau terganggu kalau kita dihina, kalau Buddha, Dhamma, dan Sangha dihina. Tetapi kita harus menjelaskan mana yang tidak benar sebagai tidak benar dan yang benar sebagai yang benar. Jadi ini pesan beliau yang harus kita jalankan. Bagian singkat tentang moralitas 8. Dengan menghindari pembunuhan, Petapa Gotama berdiam dengan menjauhi pembunuhan tanpa tongkat atau pedang, berhati-hati, penuh welas asih, bergerak demi kesejahteraan semua makhluk hidup. Demikianlah kaum duniawi akan memuji Sang Tathagata. Dengan menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, Petapa Gotama berdiam dengan menjauhi mengambil apa yang tidak diberikan. Hidup murni, menerima apa yang diberikan, menunggu apa yang diberikan, tanpa mencuri. Jadi ini jelas sila pertama dan sila kedua dibahas bagaimana kita menjauhi pembunuhan, bagaimana kita penuh welas asih, bergerak demi kesejahteraan semua makhluk hidup. Kita hanya menerima apa yang diberikan. Seperti halnya kemarin saya ditawarkan akan diberikan arca oleh Bro Henry. Saya bilang buat Bro Henry aja. Arca itu adalah patungnya Achan Brahm. Saya menghormati beliau sebagai guru, tetapi tidak memuja-muja berlebihan karena tidak boleh. Jadi kemudian karena sudah diberikan, saya harus menerima dan mengucapkan terima kasih. Semoga berkah kebajikannya berbuah indah nibbana di waktu yang tepat. Berbuah indah kebahagiaan. Jadi bukan mengharapkan apapun, bro dan sis, jangan salah berpikir bahwa saya harus diberikan sesuatu. Itu tidak sama sekali. Saya berbagi dhamma, saya membahas dhamma setiap Senin di Cinta. Itu adalah ketulusan karena saya maunya semua orang itu semakin suka mendengarkan sutta, membaca sutta yang memang indah di awal, di tengah, dan di akhir. Tidak ada yang keliru. Tapi kalau kita tidak mengerti tentang ajaran murni ini, maka kita bagaikan ada di dalam katak dalam tempurung. Saya maunya semoga semua yang mendengarkan ini mendapatkan manfaat, semakin mencerahkan pemikiran-pemikiran bagaimana kita harus menjaga sila, berdana, dan bermeditasi. Saya lanjutkan bagian ini. Dengan menghindari ucapan salah, Petapa Gotama berdiam dengan menjauhi ucapan salah. Seorang pembicara kebenaran
seorang yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, dapat dijadikan tempat bergantung, bukan penipu dunia. Dengan menghindari fitnah, beliau tidak mengulangi di sana apa yang beliau dengarkan di sini untuk merugikan orang-orang ini, atau mengulangi di sini apa yang beliau kan dengarkan di sana untuk merugikan orang-orang itu. Maksudnya jangan bergosip, ini yang dimaksud di sini. Demikianlah beliau adalah penengah bagi mereka yang bersengketa dan pendorong bagi mereka yang rukun, bahagia dalam kedamaian, menyukainya, gembira di dalamnya, seseorang yang berbicara demi kedamaian. Dengan menghindari ucapan kasar, beliau menjauhinya. Beliau mengatakan apa yang tanpa celah. Dengan menghindari ucapan kasar, beliau menjauhinya. Beliau mengatakan apa yang tanpa celah, indah di telinga, menyenangkan, menyentuh hati, sopan, indah, dan menarik bagi banyak orang. Dengan menghindari gosip, beliau berbicara di saat yang tepat. Yang tadi itu memecah belah. Apa yang didengar di sana untuk merugikan itu adalah memecah belah, bro dan sis. Saya koreksi kekeliruannya. Sekarang ini membahas tentang gosip. Beliau berbicara di saat yang tepat, apa yang benar, dan langsung pada pokok persoalan tentang dhamma dan disiplin. Beliau adalah seorang pembicara yang kata-katanya harus dihargai, sesuai pada waktunya, beralasan, dijelaskan dengan baik, dan berhubungan dengan tujuan. Demikianlah kaum duniawi akan memuji Sang Tathagata. Jadi di sini jelas bahwa apa yang beliau katakan di dalam sutta ini adalah tentang bagaimana beliau menjaga kemoralan ini dan beliau mengajarkannya kepada para biku itu. Jadi saya mau membahas sedikit di sini tentang catatan kaki yang dibahas karena ini bagus sekali artinya. Ada terjemahan lain di Brahma Jala. Ini penting pada bagian pendahuluan serta terjemahan komentarnya. Jadi penting sekali kita memahami bahwa ini adalah tempat di mana kita mengerti bagaimana sutta ini dibabarkan, yaitu di Nalanda sesudahnya adalah lokasi sebuah universitas Buddhis yang terkenal. Ini catatan komentar. Kemudian seorang pengikut dari Sanjaya Belatthaputta, Sariputta, dan Moggallana, siswa Buddha yang paling terkenal, mulanya adalah seorang pengikut Sanjaya. Karena kepergian mereka lah, selain hilangnya keuntungannya yang memicu kemarahan Suppiya. Jadi Suppiya ini menjelek-jelekan Buddha, Dhamma, dan Sangha karena muridnya mengikuti Buddha. Jadi demikianlah seorang guru yang baik tidak boleh marah, tidak boleh kesal kalau muridnya pergi. Karena orang-orang itu ya seperti ini. Jadi si Suppiya ini, Brahmana Suppiya itu kesal kepada Buddha karena muridnya pergi. Dan di sini menunjukkan moralitas lebih rendah dibandingkan dengan kualitas yang lebih tinggi. Karena moralitas tidak mencapai konsentrasi yang luhur, juga tidak mencapai konsentrasi kebijaksanaan agung. Nanti saya akan membahas sedikit tentang hubungan moralitas dengan konsentrasi karena ada di sutta juga. Putujana adalah orang yang biasa yang belum menghancurkan 3 belenggu pertama, yaitu orang-orang yang belum mencapai tingkat kesucian bahkan sotapanna. Jadi belum memasuki arus, belum mulai menapaki jalan yang lebih tinggi, masih berada sebagai manusia umum pada umumnya, manusia biasa pada umumnya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan
sutta ini tentang Brahmajala. Saya tidak membahas tentang merusak benih dari hasil panen, sudah pasti ya seorang Petapa Gotama itu. Tapi okelah, kita lanjutkan karena tanggung. Petapa Gotama adalah seorang yang menjauhi merusak benih dan hasil panen. Beliau makan sekali sehari, tidak makan pada waktu malam. Nah, ini bagus sekali untuk kita, walaupun kita bukan biku, kita bukan sangga, untuk tidak makan pada waktu malam. Jadi menghindari perut kita terlalu kenyang sehingga kita punya waktu untuk berlatih. Meditasi misalnya, mungkin membaca sutta di waktu malam hari tidak mengantuk ya, sehingga kita bisa menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Jadi kita bisa mengikuti contoh saya, kalau tidak ada undangan makan malam, saya tidak makan malam. Jadi karena berusaha supaya makan hanya di antara jam 8 sampai jam 12 siang. Setelah itu puasa, hanya minum. Dan kadang ada buah, ditawarkan buah, ya saya makan buah. Tapi kalau tidak lapar, saya tidak makan buah apapun. Ya, jadi seperti itu kita berusaha untuk bisa menjaga jaga mulut. Menjauhi makan pada waktu yang salah. Nah, apa yang dimaksud ini? Makan di waktu yang salah, karena bukan waktunya makan, ya kita jangan makan. Tengah hari dan fajar keesokan hari, itu menurut Buddha adalah waktu yang salah. Karena kalau kita tidak ada kegiatan apapun di waktu malam hari, kita tidak perlu mengisi perut kita, karena ya memang itu adalah waktu yang salah. Beliau menghindari menonton tari-tarian, nyanyian, musik, dan pertunjukan. Ini Buddha. Jadi kalau kita masih berumah tangga, kita masih nonton YouTube, kita masih mendengarkan dhamma di YouTube, kita masih dengar musik di YouTube, ya sesekali oke. Jangan melekat saja. Masih nonton, mendengar musik seperti itu, selama kita tidak melekat bahwa oh kita harus nonton. Kalau kita sudah punya pemikiran bahwa kita harus, maka itu akan menjadi satu kemelekatan baru. Jadi bukan, ini jangan salah paham ya brosis, kalau kita mendengarkan musik yang indah untuk merilekskan, misalnya pada saat semua orang yang bekerja itu pasti ada masa di mana stres. Jadi dengarkan lagu-lagu yang merilekskan itu tidak menjadi masalah. Karena hanya untuk wind up at the end of the day, di hari terakhir itu, pada saat kita pulang kerja, kita mau santai dengar musik, it's okay. Selama kita tidak mengharuskan seperti itu. Beliau menghindari memakai karangan bunga. Ini Buddha ya, tidak pakai pengharum, kosmetik, riasan, dan hiasan. Karena beliau memang sudah menghindari itu semua. Zaman dulu kan di India masih pakai karangan-karangan bunga gitu ya. Kemudian menghindari menggunakan tempat tidur yang tinggi atau lebar. Beliau menghindari menerima emas dan perak. Beliau menghindari, karena ini adalah Buddha dan ini adalah aturan untuk para biku. Jadi ada kalimat seperti ini. Beliau menghindari menerima beras merah, beras mentah atau daging mentah. Kenapa? Karena para biku tidak memasak. Mereka menggunakan waktu-waktu mereka untuk membahas dhamma, untuk membicarakan dhamma, untuk meditasi seperti itu. Jadi para biku di zaman Buddha itu mereka tidak memasak, tetapi mereka berpindah patah atau membawa mangkok mereka, bukan mengemis, tetapi mereka hanya berjalan melewati rumah-rumah umat untuk menerima dana makanan. Ya, jadi pengertian keliru kalau melihat biku berjalan itu mereka pengemis, sama sekali salah. Mereka hanya berjalan memberikan kesempatan kepada para umat untuk memberikan mereka dana makanan. Seperti itu. Beliau tidak menerima perempuan atau gadis muda, budak-budak laki atau perempuan, tentu saja karena beliau ini adalah pembela hak asasi. Dalam banyak sutta dibahas sudah bahwa Buddha itu adalah orang yang tidak membedakan kasta, tidak membedakan agama.
Siapapun yang mau belajar bermeditasi boleh. Dan itu yang kami lakukan di Yayasan Dhammasuka Indonesia. Siapapun yang mau belajar meditasi silakan bergabung, tidak menjadi masalah. Seperti itu, jadi tidak membeda-bedakan. Tidak menerima domba, kambing, ayam, babi, gajah, sapi, kuda-kuda jantan dan betina, ladang dan lahan tanah. Beliau menghindari dari menjadi kurir, dari membeli dan menjual. Memang para biku itu tidak boleh beli dan menjual. Terbebas dari menipu dengan timbangan dan takaran yang salah karena para biku tidak berjualan. Dari menyuap dan korupsi, dari menipu dan munafik, dari melukai, membunuh, memenjarakan, merampok jalanan, mengambil makanan dengan paksa. Jadi Buddha dan para biku itu tidak melakukan hal-hal tersebut. Demikianlah kaum duniawi akan memuji Sang Tathagata. Itu tadi bagian yang pertama. Sekarang bagian menengah tentang moralitas. Sementara beberapa petapa dan brahmana memakan makanan pemberian mereka yang berkeyakinan, cenderung merusak benih-benih itu yang tumbuh dari akar-akar, dari tangkai, dari ruas-ruas, dari irisan, dari biji. Petapa Gotama menghindari perusakan demikian. Demikianlah kaum duniawi akan memuji Sang Tathagata. Sementara beberapa petapa dan brahmana memakan makanan pemberian mereka yang berkeyakinan, cenderung menikmati barang-barang simpanan seperti makanan, minuman, pakaian, kereta, tempat tidur, pengharum, daging. Petapa Gotama menjauhi kenikmatan demikian. Itulah sebabnya mengapa para biku tidak menyimpan makanan dan minuman. Mereka hanya mempunyai 2 set jubah untuk bertukar. Jadi memang mereka menjauhi kenikmatan demikian. Sementara beberapa petapa dan brahmana masih menikmati pertunjukan seperti tarian, nyanyian, musik, penampilan, pelafalan, musik tangan, simbal dan tambur, pertunjukan sihir. Zaman dulu, zaman Buddha hampir 2600 tahun yang lalu sudah ada ini pertunjukan sihir, akrobatik dan sulap. Jadi masih ada tuh beberapa petapa yang suka menonton pertunjukan seperti itu, pertandingan gajah, kerbau, sapi, kambing, domba, ayam, burung puyuh, perkelahian dengan tongkat, tinju, gulat, perkelahian pura-pura, parade, pertunjukan manuver dan militer. Petapa Gotama menjauhi dan tidak lagi menikmati pertunjukan demikian karena menurut beliau tidak ada gunanya. Itu hanya mengganggu pikirannya. Itu sebabnya mengapa para biku mempunyai winaya untuk tidak melakukan itu. Tetapi kita tidak boleh menjudge, tidak boleh menghakimi apabila kita mengetahui mereka melakukan itu karena itu bukan urusan kita sebagai perumah tangga. Sementara beberapa petapa dan brahmana, selamat datang yang baru bergabung, saya masih membahas dari Digha Nikaya 1, yaitu Brahmajala Sutta. Kemudian beberapa petapa dan brahmana masih menikmati permainan dan kegiatan sia-sia seperti catur 8 atau 10 baris. Itu seperti main itu ya, apa yang hitam putih itu tuh zaman dulu. Catur di udara, permainan jingkat, permainan biji-bijian, permainan dadu, melempar tongkat, lukisan tangan, permainan bola, meniup melalui pipa mainan, permainan dengan bajak mainan, jungkir balik, permainan dengan kincir, pengukuran, kereta dan busur, menebak huruf, menebak pikiran, meniru penampilan cacat. Petapa Gotama menjauhi kegiatan sia-sia demikian. Jadi itu sebabnya dikatakan sia-sia karena tidak ada hubungannya dengan pengembangan pikiran atau batin. Sementara beberapa petapa dan brahmana masih menyukai tempat tidur yang tinggi dan lebar dan tempat duduk yang tinggi, alas duduk berhiaskan kulit binatang, dilapisi wol dan dengan berbagai macam penutup. Penutup dengan bulu di kedua sisi atau di satu sisi, penutup sutra berhiaskan dengan atau tanpa permata, permadani kereta, gajah, kuda, berbagai selimut dari kulit kijang,
dipan bertenda atau dengan bantal merah di kedua sisi. Petapa Gotama menjauhi tempat tidur tinggi dan lebar demikian. Sementara beberapa petapa dan brahmana masih menyukai bentuk-bentuk hiasan diri dan perhiasan seperti melumuri tubuh dengan pengharum, memijat, mandi dengan air harum, menggunakan pencuci rambut, menggunakan cermin, salep, kalung bunga, wangi-wangian, bedak, kosmetik, kalung, ikat kepala, tongkat hiasan, botol, pedang, penghalang sinar matahari, sandal berhias. Jadi makanya kenapa mereka itu para biku sangat sederhana, tidak ada perhiasan apapun. Turban, permata, kipas ekor yak, jubah berumbai. Petapa Gotama menjauhi hiasan diri demikian. Walaupun pengikut beliau itu banyak sekali, tapi beliau menghindari semua hal yang menimbulkan kesombongan. Sementara beberapa petapa dan brahmana masih menyukai pembicaraan yang tidak bermanfaat, seperti tentang raja-raja, perampok-perampok, menteri-menteri, bala tentara, bahaya-bahaya, perang, makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, kalung bunga, pengharum, sanak saudara, kereta, desa-desa, pemukiman-pemukiman dan kota-kota, negara-negara, perempuan-perempuan, pahlawan-pahlawan, gosip sumur dan jalanan, pembicaraan tentang mereka yang meninggal dunia, pembicaraan yang tidak menentu, spekulasi tentang daratan dan lautan, pembicaraan tentang keadaan dan ketiadaan. Petapa Gotama menjauhi pembicaraan demikian. Oke, saya akan membahas pertanyaan yang sudah masuk. Selamat malam kepada Yan Wawa, Namo Buddhaya, semoga semua makhluk berbahagia. Selamat malam juga. Malam sis, pas di Thailand saya melihat Bante Pindapata dan para Bante menerima uang dari umat yang sedang berjualan di sana dan diterima saja oleh Bantenya. Melihat itu saya jadi ikutan memberi uang karena saya tidak ada persiapan apa-apa untuk dana makanan. Setelah itu saya jadi ragu, sebenarnya boleh atau tidak kita memberi uang ke dalam pata Bante. Seharusnya jangan. Jadi kalau nanti sis bertemu seorang anggota sangga demikian, sebaiknya kalau mau memberikan uang diberikan kepada kapia atau orang yang membantu para biku, karena para biku itu terutama masih membutuhkan dana. Contoh, saya mendengar belum lama saya mendengar satu ceramah bahwa seorang biku di Jakarta mereka menerima dana, tetapi pada saat mereka pergi ke daerah, mereka justru memberikan dana kepada umat-umat di sana karena butuh membangun wihara, membangun cetia seperti itu. Jangan masukkan uang ke dalam pata karena pata adalah mangkuk makanan. Kalau kita masukkan uang kan jadi kotor patanya karena uang ya. Sebaiknya jangan. Jadi kalau mau berikan, berikan makanan. Dan seandainya pada saat itu tidak ada kapia dan sis kepengen berdana, dalam pikiran saja sis berpikir bahwa sis akan berdana kepada beliau. Kalau saat ini saya tidak punya makanan apapun untuk didanakan, cari di tas. Ada obat-obatan, ada vitamin, ada apapun, ada pulpen, ada apapun yang kalau mau didana diberikan boleh. Tetapi kalau para biku berpindah patah itu mereka membutuhkan dana makanan sebenarnya. Jadi kalau ada obat-obatan, misalnya ada satu obat yang kita punya dan kita mau berdana, boleh saja. Asal jangan masukkan uang ke dalam pata. Seperti yang kalau bro dan sis pernah ikut pindah patah massal di Jakarta atau di kota lain. Mereka memberikan kesempatan kepada umat untuk memberikan angpau. Tetapi itu diterima oleh kapianya atau yang membantu. Jadi boleh, tidak menjadi masalah selama jangan dimasukkan ke dalam mangkuk. Ya, seperti itu ya menjawab pertanyaannya ya sis ya. Saya akan melanjutkan.
Sementara beberapa petapa dan brahmana masih menyukai perdebatan seperti engkau tidak memahami ajaran dan disiplin ini, aku memahami. Bagaimana engkau dapat memahami ajaran dan disiplin ini? Jalanmu sama sekali salah, jalanku yang benar. Aku konsisten, engkau tidak. Engkau mengatakannya belakangan apa yang seharusnya engkau katakan terlebih dahulu. Apa yang begitu lama engkau pikirkan telah terbantahkan. Argumentasimu telah dipatahkan, engkau kalah. Pergi, selamatkan ajaranmu. Keluarlah dari sana jika engkau mampu. Petapa Gotama menjauhi perdebatan demikian. Betul sekali bro dan sis. Jangan pernah, walaupun kita sedikit lebih paham, bukan berarti kita boleh sombong. Karena kesombongan ini berbahaya untuk penyucian batin saat kita mau masuk ke dalam meditasi yang dalam. Saya membaca sutta untuk bro dan sis bukan berarti saya lebih tahu. Tidak. Saya membaca sutta ini karena saya suka baca sutta. Jadi saya mau berbagi. Bukan berarti saya lebih pintar, saya lebih memahami. Tidak. Jadi jangan berpikir, oh sis Brenda mah ini ya apa ya gitu. Tidak. Saya hanya ingin berbagi supaya bro dan sis yang dulu misalnya kurang suka mendengar yang diulang-ulang itu, lama-kelamaan membaca sutta menjadi gaya hidup. Ya, seperti itu. Oke, ada nyamuk. Oh, malam mami, cara praktis paling gampang menjaga sila bagaimana? Karena sering refleks lebih cepat. Ada nyamuk langsung otomatis tepok. Ada semut langsung otomatis gilas mati. Terus cara melatih sati kesadaran supaya kuat bagaimana ya mam? Nah begini sis Weni. Paling gampang cara praktis. Jadi tidak ada sesuatu yang refleks sebenarnya. Begitu kita mau menggerakkan tangan, kalau kita tidak ada sati atau kewaspadaan, maka dia kita anggap refleks. Tetapi sebenarnya di sini ada niat. Kalau tidak ada niat, bagaimana nyamuk itu bisa mati? Ya, jadi makanya kenapa kita bertekad ambil pagi-pagi itu baca ambil 5 kemoralan. Kita 6. Sila ke-6 kita adalah menyayangi diri sendiri dan semua makhluk. Pada saat kita mengambil semua kemoralan kita di pagi hari, misalnya contohnya, saya bertekad melatih diri menghindari pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup dengan sengaja. Saya bertekad melatih diri menghindari mengambil yang tidak diberikan. Saya bertekad melatih diri menghindari melakukan hubungan seksual yang salah. Saya bertekad melatih diri menghindari gosip, bohong, kata-kata kasar, memecah belah. Kemudian saya bertekad melatih diri menghindari penggunaan narkoba dan alkohol yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Saya bertekad melatih diri menyayangi diri sendiri dan semua makhluk. Jadi pada saat kita sudah ambil sila kita di pagi hari, begitu kita mau saya ini sudah dipraktekkan. Jadi begitu kita mau nepok, kita langsung punya ingat tadi pagi udah ambil sila. Gak jadi nepok, biarin deh, tiup itu nyamuk. Jadi tidak ada yang refleks sebenarnya. Di dalam refleks itu ada niat untuk membunuh. Semut itu kalau kita tidak injak pasti nggak mati. Nyamuk kita tidak tepok pasti tidak mati. Ya, jadi berusaha supaya kita bisa menjaga supaya kita tidak melakukan itu sebagai sesuatu yang refleks dalam tanda petik ya. Jadi kalau kita sudah ambil sila, maka kita akan menjaga sila itu seharian. Jadi pentingnya bagi bro dan sis yang masih belum masuk ke dalam arus untuk mengambil sila setiap hari. Kenapa pentingnya kita masuk arus? Mencapai Sotapanna Magga dan Pala. Begitu kita sudah masuk ke dalam sana, pada saat kita mau melanggar sila, kita punya rem yang pakem. Karena kita sudah biasa ambil sila setiap hari, maka lama-kelamaan akan pakem ini sila-sila kita. Ya, jadi seperti itu. Mam, kalau kita pakai vacuum cleaner saat bersihkan lantai, lalu ada semut tersedot, itu melanggar sila nggak ya? Pada saat sis lagi vakum, lihat semut nggak? Kalau semutnya nggak kelihatan, ya nggak masalah karena tidak ada niat.
Tapi kalau udah tahu di situ ada semut dan tetap divakum, ya kena. Karena apa? Jadi kesedot. Jadi makanya kita waspada dengan apa yang kita lakukan, ya, supaya kita tidak menyebabkan makhluk lain mati. Karena tidak ada makhluk manapun di dunia ini yang mau mati, yang mau umurnya pendek. Seperti itu. Jadi berusaha kita dengan penuh kesadaran pada saat kita vakum, ya kita lihat di situ ada binatang apa enggak ya? Nggak ada, ya udah aman, ya kita vakum, nggak apa-apa seperti. Tapi kalau ada semut, ya hindari semutnya, jangan ikuti vakum, jangan bilang refleks ininya udah jalan. Ya, jadi kita punya kesadaran bahwa di sana kita tidak punya niat untuk membunuh, maka kita tidak membunuh. Tapi kalau tidak sengaja, pada saat kita namanya sedotan di vakum itu kan kenceng, kita benar-benar tidak sengaja, itu tidak masalah. Tapi kalau kita udah lihat di situ, ada semut nih, ada nyamuk nih, ya jangan sengaja jangan sengaja di vakum seperti itu. Oke, jadi itulah yang dikatakan di sini. Jadi jangan pernah mengatakan ajaranmu salah, hanya ajaranku yang benar. Itu pun tidak boleh, karena banyak sekali ajaran-ajaran di luar sana juga bagus. Sis Lili, urusan Ciwen dan aku sebatas semut. Oke deh. Oke kalau gitu. Sementara beberapa petapa dan brahmana masih menyukai hal-hal seperti menjadi kurir dan penyampai pesan. Seperti untuk raja, menteri, para mulia, brahmana, perumah tangga, dan anak muda yang mengatakan, pergilah ke sini, pergilah ke sana, bawalah ini ke sana, bawalah itu dari sana. Petapa Gotama menjauhi menjadi kurir demikian. Sementara berapa petapa dan brahmana masih menyukai kebohongan, ucapan sia-sia, isyarat, meremehkan, atau selalu memperoleh keuntungan lebih banyak. Petapa Gotama menjauhi kebohongan demikian. Demikianlah kaum duniawi akan memuji Sang Tathagata. Oke. Sama-sama, jadi semutnya, bentar. Tiba-tiba dia, jadi semutnya digimenain sis, disapu, ya disapu, jangan pakai sapu yang tajam, tapi pakai sapu yang lembut, disapu keluar, gitu. Ada sapu-sapu yang lembut, kalau sapu-sapu plastik itu rata-rata keras, itu bisa menyakiti, bisa membunuh semut, jadi jangan pakai sapu yang plastik. Tapi pakai sapu yang dari jerami itu kan lembut ya dia ya. Terus kita juga kalau nyapu tuh jangan buru-buru, jangan kasar gitu. Tapi pelan-pelan. Sehingga kalau ada dia di sana ya kita sapu keluar dari rumah. Seperti itu kan, kalau kita mengeluarkan dia dari rumah tidak apa-apa. Tapi jangan kita bunuh seperti itu ya. Jadi kita bisa pakai sapu yang lembut seperti dari sapu zaman dulu tuh, sapu jadul yang kuning, jangan ijuk juga keras, itu bisa menyakiti. Sapu jerami yang zaman dulu tuh yang ada di tukang sapu di jalanan itu lembut, jadi itulah yang kita pakai. Oke? Bagian panjang tentang moralitas. Sementara beberapa petapa dan brahmana memakan makanan pemberian mereka yang berkeyakinan, berpenghidupan dan dari keterampilan rendah, berpenghidupan salah seperti membaca garis tangan, meramal dari gambaran-gambaran, tanda-tanda mimpi-mimpi, tanda-tanda jasmani, guratan tikus, pemujaan api, persembahan dari sesendok sekam tepung beras, ghee atau minyak dari mulut atau dari darah, membaca ujung jari, pengetahuan rumah dan kebun, ahli dalam jimat, pengetahuan setan, pengetahuan tanah rumah, pengetahuan ular, pengetahuan racun, pengetahuan tikus, burung, gagak, meramalkan usia kehidupan seseorang, jimat melawan anak panah, pengetahuan tentang suara-suara binatang. Petapa Gotama menjauhi keterampilan rendah dan penghidupan salah demikian. Jadi
sebagai orang yang mempunyai keyakinan, kita sebaiknya tidak qamiyah. Ini yang dimaksud. Karena qamiyah itu bisa salah. Dan qamiyah itu bisa membawa kita kepada ketakutan yang tidak jelas. Di sini sudah dijelaskan. Dulu, sewaktu saya masih jauh lebih punya kebodohan yang masih cukup tinggi. Keluarga saya itu pernah qamiyah. Waktu itu saya masih tinggal di Amerika. 2000, saya lupa pastinya, mungkin sekitar 2006 atau 2007. Cici saya pernah bilang, aku habis qamiyah. Katanya papa tidak lama lagi umurnya akan meninggal. Nanti di bulan April. Seputar April atau bulan Cengbeng. Cengbeng ya kalau nggak, ya Cengbeng. Nggak lewat Cengbeng katanya. Jadi waktu itu ya saya yang masih bodoh itu duk. Saya masih tinggal di Amerika, saya persiapkan 2 koper. 1 koper buat saya, isinya pakaian putih dan hitam. 1 lagi koper Scott, koper suami. Disiapkan di dekat pintu keluar. Jadi begitu nanti terima telepon dari Indonesia, udah siap di hand carry itu uang, paspor, segala hal untuk bepergian pulang ke Indo. Setiap ada telepon masuk, duk, jantung berdetak, muka pucat. Jadi Scott melihat saya. Kan dia tahu nih, saya cerita sama dia, saya persiapkan ini supaya kita begitu terima telepon kita bisa langsung beli tiket pulang ke Jakarta. Akhirnya dia melihat saya jadi parno. Apa yang dia lakukan? Dia bilang begini, kalau papa kamu tidak meninggal, kamu tidak lagi boleh percaya dengan ramalan. Iya, saya janji. Sepanjang itu, papa saya masih aman. Beliau baru meninggal 2014, 7 tahun atau 8 tahun setelah ramalan tersebut. Sejak itu saya tidak lagi percaya dengan ramalan, bro dan sis. Jadi memang ramalan itu gak ada guna. Kalau bagus kita seneng, kayak tadi dipuji seneng. Kalau kita hasilnya jelek kita jadi ketakutan, duk. Ya, saya qamiyah gak pernah ada yang cocok sis. Bagus bro Andri, memang sebaiknya jangan. Ya, jadi nggak penting qamiyah itu. Oke, Sis Lina bertanya, Sis Brand mana yang lebih tepat meditasi full 1 jam atau 15 menit tapi 4 kali? Gini loh Sis Lina. Kalau Sis mau masuk ke dalam, itu butuh waktu Sis. Pikiran kita itu nakal seperti monyet. Gerak sana, gerak sini. Masuk gangguan-gangguan. 15 menit pertama, biasanya 1 jam itu 1 jam pertama, pikiran kita masih nakal. Jam kedua dia baru mulai reda. Begitu dia mulai mau reda, bangun dari meditasi. Jadi kapan ini pikiran mau diam, berhenti. Jadi butuh waktu. Jangan 15 menit. Tetapi kalau sis nggak punya waktu, contohnya, makanya kenapa? Malam nggak usah makan, tidur lebih awal. Misalnya tidur jam 8 malam atau jam 9 malam. Pagi bangun jam 3 atau jam 4, meditasi bisa 1 jam, 2 jam, pergi kerja. Gitu, bisa. Ya, jadi bisa melakukan hal-hal seperti tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Supaya duduk meditasi bisa lebih lama. Tetapi misalnya karena bekerja, karena mengurus rumah tangga, baru bisa tidur saya jam 11 atau jam 12 malam Sis Brand. Saya nggak punya waktu meditasi lama di rumah. Oke, gimana caranya? Kita sebagai perumah tangga harus bijaksana. Kita harus cukup tidur. Jadi kalau tidurnya jam 12 malam, mau bangun jam 4, jam 3 pagi, itu kurang tidur. Ya, jadi harus cukup tidur. Nah, nanti di kendaraan pergi menuju ke kantor, misalnya nggak nyetir, makanya amannya naik kendaraan umum. Kasih tahu
saya akan berhenti di sini lalu kita meditasi di kendaraan umum. Semua yang berharga masuk ke dalam jaket, di dalam tas, di dalam jaket seperti itu. Ya, jadi supaya apa? Aman, nggak terkena copet atau apa. Jadi kita masukkan tas, terus jaket di resleting, kita pegang tas kita begini, terus kita meditasi di kendaraan umum. Bisa. Nah, misalnya nanti pulang begitu lagi, asal jangan jadi kebablas tidur. Jadi makanya kenapa? Supaya harus cukup tidur memang. Tapi kalau nggak cukup tidur, daripada tidak meditasi sama sekali 15 menit, oke lah. Tapi jangan jadi alasan, Sis Brenda bilang boleh 15 menit. Di retret sangat tidak boleh. Kalau retret sama saya tidak boleh duduk sebentar. Harus panjang. Oke, ada pertanyaan. Gimana cara menasehati orang tua yang sangat percaya Kwamya Pwaciam Sisis? Ujung-ujungnya kita yang kena ngomel karena menasehati. Ya, begitulah kita di Indonesia ini beragam, masih banyak sekali orang yang percaya begitu. Kita jangan menjudge, jangan memberikan jangan seperti yang tadi nih Suta malam ini kasih tahu apa yang kamu ketahui itu salah, apa yang saya ketahui itu yang benar. Jangan. Jadi yang kita bisa beritahu adalah kalau kita diajak pergi ke tempat seperti itu, kita jangan pergi. Misalnya, ayo tempat Kwamya di sini cun banget misalnya. Oke, yang mau pergi silakan. Saya tidak pergi karena saya tidak lagi mau percaya begitu. Kamu dikwamyain sama tadi mama menanyain misalnya, kamu begini. Terima kasih Ma, tapi saya tidak mau lagi dengar yang begitu. Kalau saya diminta hati-hati, oke, tidak apa-apa. Tapi saya nggak mau jadi parno. Gitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Mereka silakan kalau masih percaya yang begitu, boleh. Kita jangan ikut-ikutan kalau kita sudah paham. Seperti itu. Jadi harus bijaksana menghadapi hal-hal seperti ini. Oke, Sis Yu Chandriani, bagaimana Sis Brand jika semut terus keluar dari lubang tanah dan mengganggu, terpaksa saya semprot baygon. Aduh, itu yang tadi saya bilang. Tanahnya ini di kebun atau dalam rumah. Kalau di kebun biarin aja dia di kebun. Tapi kalau dalam rumah jangan disemprot atau pakai baygon ya. Mati nanti semutnya. Tadi seperti yang saya sudah bilang, kalau semutnya itu ada di dalam rumah, disapu dengan sapu yang lembut. Sapu dari jerami itu paling bagus supaya semut-semut itu tidak terlukai dan tidak mati karena kita sapu pakai sapu yang keras, sapu plastik. Sapu jerami lembut, buang, digeser, atau misalnya kita keduk di kedukan, lalu kita masukkan ke dalam plastik, lalu bawa keluar di tanaman di jalan yang dia bisa hidup, kita fungsen tuh semut di luar, jadi bukan di dalam rumah. Itu juga bisa ya, seperti itu. Oke, saya lanjut Suta ini. Sementara beberapa petapa dan brahmana berpenghidupan dengan keterampilan rendah seperti menilai tanda-tanda permata, tongkat, pakaian, pedang, tombak, anak panah, senjata, perempuan, laki-laki. Menilai tanda-tanda, ya maksudnya tanda-tanda apapun. Nah, petapa Gotama menjauhi keterampilan rendah demikian. Sementara beberapa petapa dan brahmana berpenghidupan dengan keterampilan rendah seperti meramalkan. Pemimpin akan berjalan keluar, pemimpin akan berjalan kembali, pemimpin kita akan bergerak maju, dan pemimpin musuh akan bergerak mundur. Pemimpin kita akan menang dan pemimpin musuh akan kalah. Pemimpin musuh akan menang dan pemimpin kita akan kalah. Demikianlah akan ada kemenangan di satu pihak dan kekalahan di pihak lainnya. Petapa Gotama menjauhi keterampilan rendah demikian. Jadi jangan, kalaupun bro dan sis mampu meramal, beritahu seseorang secara langsung. Supaya tidak menimbulkan masalah dengan kesombongan.
Seperti itu. Karena orang-orang, oh iya, kalau orang itu ngomongnya bener loh, Cun loh. Nanti apa yang terjadi? Kesombongan muncul ya. Kita harus rendah hati supaya, karena itu adalah gangguan seperti yang tadi dikatakan di awal dari suta ini. Tidak boleh sedih, menderita, marah kalau dihina. Tidak boleh senang, bangga kalau dipuji. Jadi biasa aja, nggak ada masalah. Sementara beberapa petapa dan brahmana berpenghidupan dengan keterampilan rendah, seperti meramalkan gerhana bulan, matahari, bintang, bahwa matahari dan bulan akan bergerak sesuai jalur yang benar, akan bergerak tidak menentu, bahwa bintang akan bergerak sesuai jalur yang benar, akan bergerak tidak menentu, bahwa akan terjadi hujan meteor, nyala api di langit, gempa bumi, guntur, matahari, bulan dan bintang yang terbit, terbenam, gelap dan terang. Demikianlah akibat dari benda-benda ini. Petapa Gotama menjauhi keterampilan rendah dan penghidupan salah demikian. Sementara beberapa petapa dan brahmana berpenghidupan dengan keterampilan seperti meramalkan hujan yang baik atau buruk, panen yang baik atau buruk, keamanan, bahaya, penyakit, kesehatan, atau mencatat, menentukan, menghitung komposisi syair, menjelaskan alasan-alasan. Petapa Gotama menjauhi keterampilan rendah dan penghidupan salah demikian. Jadi mohon bro dan sis yang ketemu sama saya, jangan pernah bertanya, Sis Brenda bacain dong pas live saya. Kalau mau digali memorinya boleh, karena saya bukan paranormal, saya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Sis Brenda kan punya nih misalnya kemampuan seperti ini, saya nggak mau. Jangan bertanya hal-hal seperti itu kepada saya ya bro dan sis. Karena saya sekali lagi bilang saya bukan paranormal. Jadi tolong jangan pernah bertanya kepada saya hal-hal seperti itu. Sementara beberapa petapa dan brahmana berpenghidupan dengan keterampilan rendah. Seperti mengatur pemberian dan penerimaan dalam suatu pernikahan, pertunangan atau perceraian. Menabung dan belanja, membawa keberuntungan dan kemalangan, melakukan aborsi, menggunakan mantra untuk mengikat lidah. Wah ini unik nih, mantra untuk mengikat lidah. Nggak ngerti kenapa rahang mungkin ini di zaman-zaman di India ya ada mengikat rahang, menyebabkan tangan gemetar, menyebabkan tuli, mencari jawaban dari cermin. Mirror, mirror on the wall. Itu tidak boleh sama sekali. Menjadi gadis medium. Oh, gadis medium tuh maksudnya perantara. Dewa, memuja matahari atau Maha Brahma. Meniupkan api, memanggil Dewi keberuntungan. Petapa Gotama menjauhi keterampilan rendah dan penghidupan salah demikian. Bro Henry, selamat malam, Happy Mother's Day. Semoga Mami sehat, berkah, dan bahagia. Terima kasih Bro Henry. Iya, kemarin hari Ibu. Jadi sebenarnya saya mau ucapkannya terakhir. Tapi karena sudah diucapkan, saya juga ucapkan Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu ya. Oke, Bro Sanjaya Anjalitur. Halo sis, mau tanya. Kenapa orang yang mau meninggal bisa melihat orang yang sudah meninggal seperti menjemput? Sedangkan kita jika suatu saat nanti sudah meninggal, tidak dapat bertemu dengan yang sudah meninggal, mohon penjelasan. Biasanya seperti itu. Mungkin kalau ada yang punya buku Dying to Live, itu di situ ada seorang biku yang menceritakan perumah tangga yang begitu berbakti kepada Dhamma saat akan meninggal, melihat tanda-tanda seperti itu. Tentu saja bisa ya. Dan seperti apa fenomenanya saya juga tidak tahu karena saya belum pernah meninggal di kehidupan ini. Jadi penjelasannya ya saya tidak bisa menjawab, tetapi katanya itu memang sesuatu hal yang wajar dan biasanya
Orang-orang yang mau meninggal itu seringkali memberikan tanda-tanda melakukan hal-hal yang tidak biasanya. Ya kalau kita waspada, kita bisa melihat bagaimana mereka misalnya membagikan warisan, bagaimana mereka itu yang akan meninggal itu mengatakan pesan-pesan misalnya. Jadi kalau kita sudah mengerti, ya kita berdoa semoga mereka panjang umur, sehat, dan lain-lain. Dan sarankan, lakukan kebajikan. Juga berdoa untuk supaya mereka itu saat akan pergi. Nanti kita akan bahas di seri cinta kapan-kapan, yang saya tidak berani janji kapan, bagaimana menghadapi kematian, karena itu penting sekali, semua orang akan meninggal. Tapi saya masih membahas sutta tentang kemoralan ini ya brosis ya. Oke, sementara beberapa petapa dan brahmana memakan makanan pemberian mereka yang berkeyakinan berpenghidupan dengan keterampilan rendah demikian, penghidupan salah demikian seperti menenangkan para dewa dan menepati janji terhadap para dewa, membuat mantra rumah tanah, memberikan kekuatan dan kelemahan, mempersiapkan dan mensucikan lokasi bangunan, memberikan upacara pembersihan dan pemandian, memberikan korban, wah ini korban makhluk hidup nih sangat jangan, memberikan obat pencahar, obat penawar, obat batuk dan pilek, memberikan obat telinga, mata, ini kecuali dokter ya brosis, jangan menganggap dokter itu melakukan hal yang keliru. Di sini untuk kepada petapa dan brahmana yang bukan dokter. Jadi menggunakan balsam untuk melawan efek samping dari pengobatan sebelumnya. Petapa Gotama menjauhi keterampilan rendah dan penghidupan salah demikian. Ini para biku untuk hal-hal mendasar. Persoalan kecil inilah maka kaum duniawi akan memuji Sang Tathagata. Artinya Buddha itu tidak kepo-kepo ngasih-ngasih obat apa gitu. Tapi beliau memberikan obat untuk batin kita. Ada lagi para biku. Hal-hal lain yang mendalam, sulit dilihat, sulit dipahami, damai, luhur, melampaui sekedar pikiran, halus yang harus dialami oleh para bijaksana. Siang Sang Tathagata setelah mencapainya dengan pengetahuan agungnya sendiri menyatakan dan tentang hal-hal yang diucapkan dengan benar oleh mereka yang sungguh-sungguh memuji Sang Tathagata akan mengatakannya dengan benar. Jadi di sini ada pembahasan tentang 42 jenis pandangan salah yang akan saya bahas di seri cinta mendatang yang saya tidak berani janjikan kapan, karena ini ada hubungannya, malam ini ada hubungannya dengan sila, maka saya hanya membahas tentang sila. Waktu hampir habis, tetapi saya akan membahas satu hal, mengapa saya menekankan dana, sila, dan bawana, karena ini erat sekali berhubungan untuk bermeditasi. Oke. Ini saya ambil dari bagian dari Digha Nikaya 16 Mahaparinibbana Sutta, hari-hari terakhir Sang Buddha. Saya bacakan sepintas karena waktu sudah hampir habis. Barusan ketemu sebentar. Beliau membabarkan khotbah terperinci. Ini adalah moralitas atau sila. Ini adalah penyatuan pikiran. Kita tidak menyebutkan tentang konsentrasi. Karena konsentrasi mengacu kepada konsentrasi satu titik, dan itu bisa kita tidak membahas tentang konsentrasi, tapi penyatuan pikiran, pikiran yang menyatu, yang collected, menyatu bersama. Ini adalah kebijaksanaan. Jadi dikatakan di sini
Para biku, aku akan mengajarkan hal yang mendukung dalam hidup bersama. Selama baik di depan umum maupun di tempat pribadi, memperlihatkan cinta kasih terhadap sesama teman dalam tindakan jasmani, tindakan ucapan, dan pikiran. Berbagi dengan sesama teman apa yang mereka terima sebagai pemberian yang benar, termasuk isi dari mangkuk dana mereka yang tidak mereka simpan sendiri. Mempertahankan dengan konsisten, tanpa cacat, tanpa perubahan, peraturan-peraturan disiplin yang tanpa noda. Artinya sila ini tidak boleh dirubah. Kalau ada yang bilang, Sis Brand, saya cuma mau jaga sila 1, 2, 3, yang 4 saya nggak mau ambil karena saya masih bohong. Nah itulah dasar untuk kita perumah tangga itu cuma 5 sebenarnya. Tapi sama Bante Wim almarhum kami ditambah 1 lagi sila. Menyayangi diri sendiri dan semua makhluk, dan itu benar banget. Kalau kita menyayangi diri kita, kita akan menyayangi yang lain. Jadi ini menjelaskan bagaimana semua hal ini menyatu bersama-sama ya. Jadi bagus sekali bila kita sebagai perumah tangga kita menjalankan sila kita dengan baik. Nanti di seri cinta berikutnya saya akan masih ada ini. Ini ada tujuan dari menjaga. Nah, saya bahas sedikit dari Anggutara Nikaya 10.1 Kimatia Sutta. Tujuan apakah? Dengarkan baik-baik ya bro dan sis. Demikian yang kudengar, suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta Taman Anatapindika. Kemudian yang mulia Ananda mendatangi Sang Bagawa, bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi dan berkata kepada beliau, Bante, apa tujuan dan manfaat dari perilaku bermoral yang bermanfaat? Jaga sila. Ananda, tujuan dan manfaat dari perilaku bermoral yang bermanfaat adalah ketidakmenyesalan. Karena kalau kita melanggar sila pasti ada penyesalan. Dan apakah Bante tujuan dan manfaat dari ketidakmenyesalan? Tujuan dan manfaat dari ketidakmenyesalan adalah kegembiraan. Dan apakah Bante tujuan dan manfaat dari kegembiraan? Tujuan dan manfaat dari kegembiraan adalah sukacita. Dan apakah Bante tujuan dan manfaat dari sukacita? Tujuan manfaat dari sukacita adalah ketenangan. Dan apakah tujuan dari manfaat dari ketenangan? Yaitu kenikmatan. Kenikmatan terhadap hal-hal non-duniawi. Tujuan dan manfaat dari kenikmatan adalah penyatuan pikiran. Tujuan dan manfaat apakah dari penyatuan pikiran? Tujuan manfaat dari penyatuan pikiran adalah pengetahuan dan penglihatan pada segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Dan bagaimanakah tujuan dan manfaat dari pengetahuan dan penglihatan pada segala sesuatu sebagaimana adanya? Tujuannya adalah untuk, nah ini penerjemahan harus berhati-hati karena di sini disebut kekecewaan dan kebosanan. Sebenarnya ini artinya dispassion dan disenchantment, di mana artinya ketidaktertarikan dan tidak adanya rasa tertarik dan tidak ada keinginan terhadap sesuatu. Apakah manfaat? Yaitu penglihatan pada kebebasan. Kebebasan terhadap sesuatu yang demikianlah Ananda. Perilaku bermoral yang bermanfaat secara bertahap mengarah pada yang terunggul, yang terbebas. Nibbana, tanpa api. Jadi sila. Saya selalu menekankan dana, sila. Ini adalah kunci untuk mengarah kepada meditasi yang mengarah pada pembebasan, yaitu nibbana, tanpa api, masuk ke dalam tingkat-tingkat kesucian. Ya, jadi inilah manfaat kita menjaga sila atau kemoralan, bro dan sis. Oke, seri cinta ke-131 tentang pembahasan sila atau kemoralan yang kelima saya sudahi dulu.
Masih ada banyak suta yang akan saya bahas di seri cinta berikutnya. Silakan mengikuti. Untuk yang baru pertama kali dengar, ini sudah yang kelima tentang kemoralan. Saya sudah membahasnya di seri-seri cinta sebelumnya, itu ada di YouTube channel saya, Brenda Imekre, atau follow Brenda Imekre di Instagram dan lihat saja di situ sudah banyak sekali seri-seri cinta. Semoga pembahasan malam ini bermanfaat bagi semua yang hadir live maupun yang nanti mendengarkannya. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang saya pernah lakukan keliru, baik dari kehidupan ini maupun dari kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi dhamma atau kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat semuanya. Semoga semuanya selalu berbahagia dan bisa menjaga sila dan kemoralannya dengan baik dan terus menerus melakukan kebajikan. Salam sehat, sampai jumpa. Sama-sama kangen semuanya.